Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Kak Bias, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 Readability mempresentasikan terkait topik tingkat keterbacaan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan pada media online kompas.com. Saya Nisa Aulia selaku anggota dan rekan-rekan saya Dika Aditya Januar, Muhammad Davi Fareza, Anggara Elang Hermasenda. Di sini ada pendahuluan. Jumlah pengguna internet pada Januari 2024 telah mencapai 185,3 juta pengguna. Sebelumnya, kami sudah menganalisis tiga media lokal di Indonesia yang diantaranya adalah BBC News Indonesia, Tempo.com, dan Kompas.com. Berdasarkan analisis loss prosedur dan flash reading is, Kompas.com diperkirakan memiliki tingkat keterbacaan tertinggi di kalangan mahasiswa Tangerang Selatan karena gaya bahasanya yang sederhana, struktur berita yang jelas, serta pendekatan netral dan informatif. Alasan kami memilih target mahasiswa di Tangerang Selatan adalah karena mahasiswa merupakan kelompok aktif yang selalu mengakses berita melalui media online, sehingga menjadi salah satu sumber yang relevan dalam penelitian ini. Selain itu, Tangerang Selatan adalah kota yang merupakan salah satu pusat pendidikan tertinggi di Indonesia, dengan dengan rumusan masalah yang meliputi tingkat keterbacaan formula flash reading is dan tingkat keterbacaan formula metode close procedure, serta tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat keterbacaan berita kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dengan menggunakan metode close procedure dan flash reading is pada kalangan mahasiswa PTN di Tangerang Selatan. Next. Selanjutnya ada teori atau konsep. Teori atau konsep ini ada 6. Yang pertama itu ada reliability theory. Reliability theory ini berfokus pada keterbacaan teks, yaitu sejauh mana sebuah teks dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua ada teori informasi. Teori informasi ini menjelaskan proses komunikasi sebagai pengiriman pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran serta uh, gangguan yang dapat menghambat pengiriman pesan. Terus yang ketiga ada agenda setting. Agenda setting ini teori ini menyatakan bahwa media tak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk berpikir opini publik terhadap isu-isu tertentu. Terus yang keempat ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini uh, yang digunakan untuk program atau untuk mengevaluasi program atau kebijakan. Yang kelima ada opini publik. Opini publik ini berperan sebagai penyampaian pesan kepada masyarakat luas. Yang keenam ada literasi media. Literasi media ini membantu pembaca untuk tidak hanya memahami isi pesan tetapi juga mengkritisi cara penyampaian atau framing isu. Oke, next. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir ini kita mulai dari fenomena. Fenomena itu kita menganalisis di media apa yang lagi rame. Nah, kita dapat yang lagi rame itu efisiensi anggaran pendidikan. Lalu kita cari tahu ke media online di beberapa media online. Terus kita dapat di media Kompas. Terus abis dapat di media Kompas, kita cari tahu lagi nih rumusan masalahnya. Kita yang pertama tuh ada tingkat keterbacaan berita kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dengan metode flash reading dan flash reading. Terus yang kedua, bagaimana tingkat keterbacaan berita efisiensi anggaran pendidikan pada kompas.com dengan menggunakan close procedure di kalangan mahasiswa perguruan negeri tinggi di Tangerang Selatan. Nah, ada beberapa yang kita gunakan teorinya, yaitu new release, agenda setting, teori informasi, media, literasi media, komunikasi publik, sama teori reliability teori. Nah, kita menggunakan reliability teori.
Nah, habis itu kita menganalisis kebijakannya dari anggaran pendidikan di media online. Dari periode uh, Januari 2025 hingga Februari 2025 menggunakan formula flash reading dan close procedure. Oke, next. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini ada 4 poin utama yang menjadi metodologi penelitian kami. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Jadi pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis keterbacaan berita, kebijakan efisiensi anggaran pendidikan melalui media kompas.com. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi kita menggunakan 2 metode penelitian, yaitu dengan menggunakan flash reading is dan close procedure, di mana flash reading is untuk mengukur keterbacaan dari sudut pandang penulis, sedangkan close procedure untuk mengukur pemahaman pembaca secara langsung. Terus yang ketiga ada responden atau unit analysis. Jadi unit analysis yang kami gunakan yaitu flash reading is dan close procedure. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, ada data primer dan sekunder, di mana data primer itu hasil pengukuran keterbacaan menggunakan 2 metode tersebut, sedangkan data sekunder melalui literatur, teori, dan dokumen pendukung terkait kebijakan pendidikan dan keterbacaan media. Boleh next. Selanjutnya masih metodologi penelitian, di mana metode pengujian data itu ada formula flash reading is dan formula close procedure, di mana formula flash reading is itu dihitung dari jumlah kata, kalimat, dan suku kata, dan transferability dari flash reading is itu alat pengujian untuk mengukur derajat kepercayaan, dan dependability itu sesuai suatu penelitian yang reliable ketika orang dapat melakukan replikasi terhadap seluruh proses penelitian yang telah dilakukan. Dan close prosedur dihitung berdasarkan jumlah kata kosong yang berhasil diisi dengan benar oleh responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Oke, baik. Selanjutnya itu ada metode analisis data. Masih sama, kita masih menggunakan metode formula flash reading is dan close procedure. Nah, yang pertama yaitu flash reading is itu menggunakan formula dilakukan dengan menghitung jumlah suku kata per 100 kata dan jumlah kata per kalimat. Nah, skor reading is ini akan diperoleh dengan masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang telah dicantumkan di dalam PPT. Nah, yang keduanya ada kelas prosedur, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan berdasarkan respon pembaca dalam mengisi teks yang telah dikosongkan. Prosesnya itu melibatkan penghapusan jumlah kata dalam suatu teks, kemudian meminta responden untuk mengisi bagian kosong tersebut. Oke, dan yang selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian. Nah, baik, jadi keterbatasan dalam penelitian kita ini, yang pertama itu keterbacaan yang digunakan umumnya dilakukan dalam meningkatkan keterbacaan dalam teks bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, terdapat kemungkinan perbedaan dalam hasil perhitungan ketika diterapkan pada teks berbahasa Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya, close procedure juga memiliki potensi kelelahan pada responden karena mengingat jumlah materi yang banyak yang diuji dalam penelitian ini cukup banyak. Akhirnya, responden juga berpengaruh terhadap skor keterbacaan yang diperoleh melalui formula close procedure. Oke, selanjutnya yaitu ada alat ukur yang kami gunakan, yaitu ada flash reading is. Nah, baik, jadi dari 3 artikel yang kami gunakan, sampel bacaan ternyata yang kami gunakan itu sangat sulit, karena rata-rata ada di skor 19,51 pada sampel bacaan nomor 1, yang keduanya min 31,69, dan yang ketiganya ada di min 61,605. Maka dikategorikan sangat sulit. Oke, selanjutnya. Nah, ini hasil pengujian lalu kami. Dari 3 artikel ini, banyak responden yang memang kesulitan dalam mengisi tukur kami. Nah, dan hasil score reading sampel bacaan kami itu menunjukkan angka yang mendekati kategori sulit dipahami. Karena hal ini menunjukkan bahwa Kompas.com menggunakan bahasa yang informatif dan netral. Terdapat kemungkinan bahwa struktur kalimat yang digunakan belum mempengaruhi prinsip keterbacaan yang efektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Gunning dalam 10 prinsip penulisannya. Nah, salah satu prinsip yang belum terpenuhi adalah penggunaan kalimat yang terlalu panjang dalam penyampaian informasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, rata-rata jumlah kata dalam satu kalimat pada sampel bacaan berkisar antara 25 hingga 45 kata yang tergolong panjang dan berpotensi menurunkan tingkat keterbacaan.
Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Anissa. Sekian presentasi singkat kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.